Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 11 6A 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kasus Data Forgery dalam Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama Almira Nur Amanda, yang kedua Anissa Nabila Putri, yang ketiga saya sendiri Dian Indriawati, yang keempat Dian Rahmawati, yang kelima Intan Ayu Winarno, dan yang keenam Kristina Putri. Yang pertama adalah latar belakang dan ruang lingkup. Pada masa era globalisasi ini, pengarsipan dokumen atau data penting, baik dalam instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta, lebih banyak menggunakan komputer atau laptop, disimpan dalam database atau file agar pada saat pencarian dokumen atau data lebih efektif. Tetapi terkadang, adanya penyalahgunaan teknologi internet yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak daripada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan. Pada masa lampau maupun saat ini, celah untuk mencuri dokumen maupun data penting masih saja terjadi walaupun sistem di dalam instansi maupun perusahaan-perusahaan swasta sudah dikatakan secure. Untuk ruang lingkupnya, dalam penulisan makalah ini, penulis menjelaskan tentang kasus yang menyangkut data forgery serta cara penyalahgunaannya. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan makalah ini yang pertama memberikan pemahaman mengenai data forgery, yang kedua menjabarkan kasus yang telah terjadi terkait data forgery, yang ketiga mengetahui faktor-faktor kejahatan mengenai data forgery, serta hukum pasal apakah yang menjadi acuan untuk kejahatan tersebut. Tujuan membahas kasus dari tema data forgery agar lebih berhati-hati dalam melakukan segala transaksi apapun itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu dengan NIM 111900044. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari data forgery. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan. Forgery sendiri adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara taksa dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang mendorong kejahatan data forgery. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Di dalam dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja, atau di bidang IT, seperti menjadi hacker dan cracker. Lalu selanjutnya ada faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Lalu selanjutnya ada di faktor sosial budaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 1. Kemajuan teknologi informasi, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga ada komunitas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, saya Kristina Putri akan menjelaskan etika profesi dalam teknologi informasi. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa.
Profesi teknologi informasi dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu, kita harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik, ataupun dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi lebih praktis. Selanjutnya, kasus data pertama itu ada kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dijual di Riot Forum seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Codes. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Ada 1 juta contoh dari gratis untuk diuji coba. Totalnya 279 juta, sebanyak 20 juta memiliki foto personal. Pengamat keamanan cyber dari Vaksincom Alphonse Tanujaya turut mengecek kabar bocornya data BPJS Kesehatan tersebut. Tak lama setelah itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualbelikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut memang berasal dari mereka atau bukan, karena penelusuran digital forensik masih berjalan. Proses penelusuran ini, kata BPJS Kesehatan, sangat kompleks karena melibatkan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahmawati. Sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kasus data forgery. Di sini ada data forgery pada internet banking seperti Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Dunia perbankan melalui internet atau yang biasa disebut e-banking di Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang laki-laki bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb yang berasal dari Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau biasa disebut dengan BCA. Stephen membeli domain-domain dengan nama yang mirip dengan situs asli internet yang dimiliki oleh Bank BCA. Di sini ada situs asli internet Bank BCA yaitu klik BCA, tidak ada menggunakan tanda pemisah apapun. Dan web yang palsunya adalah web yang ada pemisah di antara kata klik BCA dan ada pula yang kata-katanya atau hurufnya dibalik. Jadi dipelesetkan dan hampir mirip jika sekilas tidak ada perbedaan antara web asli dengan web palsu. Jadi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama kecuali tidak adanya keamanan untuk bertransaksi dan adanya formulir akses yang palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik pada situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk ke perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Stephen. Sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahui oleh Stephen. Jadi kita sebagai pengguna internet banking harap berhati-hati karena kejahatan akan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Untuk itu kita selalu waspada untuk hal tersebut dan harap diingat bahwa user ID dan PIN tidak untuk disebarluaskan. Dan kita juga harus lebih berhati-hati untuk mengklik apapun itu yang berbentuk link atau berbentuk situs karena tidak semua situs aman. Contohnya ini adalah link yang sekilas sama tapi pada nyatanya dalamnya itu berbeda dan dibuat untuk kejahatan. Selanjutnya, cara penanggulangan data forgery. Yang pertama, verify your account atau biasa disebut dengan verifikasi akun Anda. Jika verifikasinya meminta username, password, dan data lainnya, kami atau kita sebagai pengguna jangan memberikan reaksi balik. Jadi harus selalu ingat bahwa password itu jangan pernah atau tidak boleh diberikan kepada siapapun. Namun, jika Anda mendaftarkan account di suatu situs dan Anda harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL tertentu tanpa minta mengirimkan data macam-macam, lakukan saja, karena ini adalah mekanisme umumnya. Selanjutnya ada, if you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Jadi,
Jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Tulisan di atas wajib Anda waspadai karena umumnya adalah propaganda agar Anda semakin panik. Dan yang terakhir ada valued customer. Karena email phishing ini biasanya targetnya adalah random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin bisa menggunakan kata-kata nama kita langsung. Jadi Anda harus tetap waspada. Umumnya kebocoran nama kita ini karena kita terlalu aktif di suatu forum komunitas tertentu. Jadi untuk password tidak boleh diberikan kepada siapapun dan tidak boleh disebarluaskan. Dan untuk tetap hati-hati dalam menggunakan layanan internet banking bank apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan data forgery. Di sini ada cara yang terakhir, yaitu klik the link below to gain access to your account. Berikut ini adalah metode lain yang digunakan hacker, yaitu dengan menampilkan URL, address, atau alamat yang palsu. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi jika dimintai registrasi ulang atau mengisi informasi itu sensitif, itu patut diwaspadai. Solusinya untuk mencegah kasus tersebut yaitu perlu adanya cyber law atau hukum, yang kedua perlunya dukungan lembaga khusus, dan yang terakhir penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara mencegah terjadinya data forgery. Di sini ada 4. Yang pertama itu perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Karena mengingat kejahatan ini sering terjadi, yaitu kurangnya ketelitian pengguna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Almira Nur Amanda, mengenai dasar hukum data forgery. Pada pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian di pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan dan perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian materi selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil pemaparan dari semua bab-bab di atas, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk memalsukan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Terima kasih, sekian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan dan semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.